Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalang, pada hari Minggu tanggal 5 Juni tahun 2022. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus dan urapan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus pada waktu hamba-Mu membacakan dan menyampaikan firman Allah. Dan pada para pendengar, Tuhan Yesus juga memberi penerangan Roh Kudus. Dan supaya Roh Kudus memahami dan kami juga memahami firman Allah dan melaksanakan firman Allah itu. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-28. Tapi saya hanya membacakan ayat 16 saja. Firman Tuhan berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan aku, atau Kristus, akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari ini yaitu pencurahan Roh Kudus untuk murid-murid Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, hari ini kita sangat berbahagia karena gereja merayakan Roh Kudus turun atas para rasul, atas para muridnya, atas pengikut-pengikut Kristus. Nah, dalam suasana takut, cemas, dan putus asa. Jadi pada waktu itu, para murid, para rasul, dalam keadaan yang takut, cemas, bahkan putus asa. Tetapi, puji nama Tuhan Yesus, karena Roh Kudus turun, dan Tuhan Yesus berikan urapan kepada murid-muridnya. Dengan kata lain, Roh Kudus hadir memberi semangat dan keberanian yang baru bagi para rasul dan bagi para murid-muridnya, bahkan orang percaya, untuk berani memberitakan kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, itu sesuatu yang luar biasa. Ketika kita dibaptis dan bertobat, maka Roh Kudus pada waktu itu sudah memenuhi hidup kita, bahkan sudah mengurapi kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, pencurahan Roh Kudus membantu kita dalam bersaksi tentang siapakah Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat dunia, penebus dosa manusia. Dalam perjuangan hidup dan dalam syara kita menuju kepada Bapa di surga. Jadi Roh Kudus akan memenuhi kita. Dan kita akan berani menyaksikan tentang siapakah Kristus itu. Dan kita tahu bersama bahwa Kristus adalah jalan kebenaran hidup. Tidak seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Bahkan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat 12 dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali nama Tuhan Yesus, sehingga manusia bisa menuju ke surga. Dan Roh Kudus yang akan menolong kita semua. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dengan merayakan Pentakosta, setiap kita yang sudah bertobat dan dibaptis diharapkan menyadari pencurahan Roh Kudus itu sangat penting di dalam diri kita. Pencurahan Roh Kudus, pemenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus sangat penting di dalam diri kita. Sebab dalam diri kita yang telah dipersenjatai dengan Roh Kudus, mulailah kita berani berkata-kata dan bertindak tentang kebaikan, tentang kebenaran, keadilan di dalam Kristus. Mengapa? Karena Roh Kudus senantiasa membantu kita untuk menyatakan semuanya itu. Untuk menyatakan keadilan, kebenaran, kejujuran. Dan menyatakan bahwa manusia itu perlu bertobat karena dari dosa-dosa mereka. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, pada akhirnya untuk meneguhkan kehadiran Roh Kudus dalam diri dan hidup kita,
kita diminta dan diarahkan untuk hidup menurut kehendak Bapa, menurut Roh Kudus, dan bukan menurut keinginan daging. Itu dijelaskan di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 16 sampai dengan yang ke-26. Kalau orang dipimpin, dikuasai, diurapi Roh Kudus, maka dia akan membuahkan buah-buah roh. Tapi kalau orang hidup dalam kedagingan, maka dia akan membuahkan hal-hal yang sangat duniawi. Dan saya kira itu semua yang harus kita buang, dan marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus, supaya Roh Kudus senantiasa memenuhi kita, mengurapi kita, supaya kita berani bersaksi tentang Yesus, dan kita pasti diberkati, dan kita pasti disertai oleh Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami dapat merayakan pencurahan Roh Kudus kepada rasul-rasul, dan khususnya kepada kami gereja dan orang-orang percaya di abad 21 ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus dipenuhi, diurapi oleh Roh Kudus, sehingga kami berani menyatakan keadilan, kebenaran, dan menyatakan tentang siapakah Yesus itu. Kami berani memberitakan Injil. Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, bahkan berjanji akan datang kembali untuk mengangkat kami semua sebagai murid Kristus, sebagai orang yang percaya, sebagai gereja. Ampuni dosa kami, dengarlah doa kami, dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.